Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Let's move on to the next section. Jadi hari ini kita akan lanjut ke seksi berikutnya. Jadi eh, section apa namanya section one di listening, sorry di tes nanti itu adalah listening dulu ya, teman-teman. Nah, kemarin kita fokus di structure dulu karena memang materinya structure itu bisa dibilang lumayan sedikit dibandingkan yang lain, gitu ya. Nah, tapi di listening ini tenang aja. Saya akan lebih fokus ke latihan, teman-teman, karena sebenarnya di listening ini teorinya bisa dibilang nggak ada batasnya karena konteks komunikasi itu ada banyak sekali seperti itu, gitu ya. Nah, jadi listening nanti, sorry, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 bagian ya, yaitu part A namanya short conversations atau dialog pendek yang hari ini kita akan pelajari teman-teman. Kemudian ada apa namanya part B itu long conversations, dialog panjang yang insya Allah besok akan kita pelajari dan part C long talks atau monolog atau pembicaraan panjang gitu ya teman-teman. Dan teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban di antara 4 pilihan jawaban ABCD. Nah, kalau misalkan 12 detik sudah berlalu tapi teman-teman belum menemukan jawabannya, otomatis kalau teman-teman ngambil yang online ya, otomatis layar akan pindah ke nomor berikutnya screen dan teman-teman nggak bisa kembali ke nomor sebelumnya. Seperti itu. Oke, dan untuk audionya nanti di listening ini hanya diputar 1 kali, teman-teman, ketika tes. Jadi memang harus sering dibiasakan, terutama latihan-latihannya seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus dulu dengan listening comprehension nomor 1 sampai nomor 30, yaitu listening part A. Gitu ya, jadi listening bagian pertama atau tadi sebutannya short conversations. Jadi di listening nomor 1 sampai nomor 30, di setiap nomornya nanti, teman-teman akan diberikan percakapan pendek antara 2 orang, si A dan si B ya, cewek cowok, teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B, nah kemudian diikuti oleh pertanyaan. Gitu ya. Nah, teman-teman, tipsnya adalah yang pertama fokus dan konsentrasi itu pasti ya, teman-teman. Jadi you have to pay attention, really big attention to the audio. Lagi jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dan fokus dan konsentrasi dengan apa yang dibicarakan seperti itu. Oke. Nah, nanti si A itu adalah yang tugasnya memulai percakapan. Kadang dia cerita tentang masalahnya, kadang dia minta bantuan, kadang dia minta pendapat, gitu ya, teman. Kadang dia eh apa ya, kayak misalkan kesal dengan sesuatu gitu ya, teman-teman. Jadi otomatis yang A ini nanti akan membawa notion. Notion itu maksud, teman-teman, artinya. Gitu ya, atau makna gitu. Nah, kemudian dijawab oleh si B. Nah, kalau si B itu tugasnya hanya responden atau yang merespon apa yang diucapkan sama si A. Oke. Nah, tapi walaupun si B ini hanya merespon saja, teman-teman, bisa dibilang sebagian besar soal listening part A ini nanti menanyakan yang dimaksud oleh si B, ya. Dan untuk mengetahui apa yang dimaksud sama si B, kita harus mencocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Jadi decision maker atau yang membuat keputusan atau yang bisa dibilang pembawa kesimpulannya dari percakapan itu adalah si B, teman-teman. Ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan sampai ketinggalan sama si A karena si B ini biasa menjawab dengan idiom. Jadi biasanya itu menjawabnya dengan idiom, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan, sorry, sebelumnya idiom itu apa? Idiom itu adalah ungkapan atau expressions yang kita nggak bisa artikan langsung kata per kata, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan yang mendengarkan percakapannya si A kok ngomong gitu, si B kok menjawabnya dengan misalkan kata-kata yang nggak nyambung. Nah, itulah yang disebut dengan idiom. Nah, idiom itu nggak bisa teman-teman langsung apa ya, mengartikannya yang diucapkan langsung itu nggak bisa. Jadi harus dicocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Contohnya gini, teman-teman, dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan teman saya datang mengajak saya makan. Bro, ayo makan. Misalkan. Nah, terus saya menjawab, aduh perutku udah mau meledak. Nah, itu maksudnya bukan benar-benar perutnya mau meledak, teman-teman. Ya, itu adalah ungkapan atau ekspresi bahwa si B itu kenyang atau udah makan sebelumnya. Artinya dia nggak menolak ajakan si A. Nah, jadi bukan apa harus pergi ke dokter atau memanggil pemadam kebakaran gitu ya. Jadi maksudnya perutnya mau meledak di situ adalah
artinya sudah penuh, sudah nggak muat lagi dimasukin makanan maksudnya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan idiom. Untuk memahami idiom, teman-teman harus mencocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Kemudian, teman-teman juga harus be careful of distractors atau berhati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan A, B, C, D. Nah, pengecoh di sini yang saya maksud adalah kadang teman-teman, ini nggak selalu ya, tapi bisa dibilang sering gitu. Jadi kadang satu atau dua pilihan ganda yang teman-teman temukan itu mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B dan kata itu biasanya nggak jelas artinya ya teman-teman. Maksudnya jarang kita dengar. Biasanya itu nanti akan ditulis lagi di salah satu pilihan A, B, C, D. Entah itu memang katanya itu, entah yang bunyinya sama. Nah, tapi biasanya salah teman-teman. Pilihan ganda yang mengandung kata-kata yang diucapkan langsung oleh si B, entah satu kata atau dua kata, nah itu biasanya malah salah. Nah, biasanya jawaban yang benar itu menggunakan paraphrase, teman-teman. Paraphrase itu adalah menceritakan kembali yang diucapkan sama si B menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, jadi di sini vocab benar-benar sangat menentukan. Jadi makanya saya lebih fokus ke latihan supaya vocabnya teman-teman juga bisa nambah. Gitu ya. Memang di listening itu teori tidak terlalu penting. Listening sama reading, teman-teman. Teori tidak terlalu penting. Yang penting adalah teman-teman memperkaya vocab dan mempertajam yang namanya rekognisi atau eh, bagaimana teman-teman mendengarkan dalam bahasa Inggris, apa ucapan dalam bahasa Inggris. Karena seperti yang mungkin teman-teman ketahui, tulisan dan bacaan dalam bahasa Inggris itu banyak sekali yang beda. Contohnya satu itu bahasa Inggrisnya one. Tulisannya one itu one, teman-teman. O-N-E. Nggak ada A-nya, nggak ada W-nya. Tiba-tiba bacanya one. Nah, itulah. Jadi rekognisi itu adalah teman-teman bisa mengenali yang diucapkan dalam satu kalimat utuh itu ya dengan menghubungkan tulisan atau maksudnya. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Alright, there seems to be no question. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Oke deh, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Karena ketika teman-teman mencoba, teman-teman akan minimal apa ya, mengasah gitu ya kemampuan listening teman-teman. Silakan dicoba dulu, teman-teman. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau gitu mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Number 1. Can I have an ashtray, please? Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette. What does the woman ask the man to do with the cigarette? Nah, jadi si cowok itu minta ashtray, teman. Dia bilang, "Can I have an ashtray, please?" Artinya, bolehkah saya minta asbak? Nah, kemudian si wanita tadi menjawab, "Oh, smoking isn't permitted here. You'll have to extinguish your cigarette." Oh, merokok tidak diperbolehkan di sini. Kamu harus extinguish itu memadamkan, maksudnya mematikan gitu ya. Jadi mematikan eh, rokokmu. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, what does the woman ask the man, what does the woman ask the man the man to do with the cigarette? Apa yang si wanita minta si cowok untuk dilakukan dengan rokoknya? Maksudnya si cowok ini diminta si cewek untuk ngapain dengan rokoknya, gitu ya. Nah, tadi jawabannya adalah si cowok itu harus memadamkan rokoknya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu pilihannya yang menggunakan idiom, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Kalau yang alpha, put it away artinya menjauhkannya.
Nah, bukan disuruh untuk menjauhkannya ya, teman-teman. Jadi yang alpha bukan. Nah, kalau yang Bravo ini hati-hati teman-teman. Put it off ini artinya bukan mematikan ya atau memadamkan. Put off itu artinya adalah menunda sesuatu. Jadi kalau put it off itu maksudnya menunda ngerokoknya sekarang, lah nanti nggak apa-apa ngerokok gitu ya. Nah, jadi yang Bravo bukan teman-teman karena bukan waktu, masalahnya adalah bukan waktunya tapi tempatnya. Jadi di sini atau di siapa tadi di tempat mereka berdua ini lagi ngobrol itu nggak boleh merokok gitu ya, entah sekarang atau nanti gitu. Jadi Bravo bukan teman-teman. Kalau yang Charlie, put it out. Nah inilah sinonim dari extinguish. Jadi extinguish atau memadamkan itu sinonimnya adalah put out atau memadamkan seperti itu. Jadi jawabannya yang eh, Charlie ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Silahkan jangan takut salah, dicoba lagi teman-teman. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Alright guys, thumbs up. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie ya. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas, teman-teman. Silakan. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu bertanya, can you finish this project within the next 2 hours? Bisakah kamu menyelesaikan project ini dalam 2 jam ke depan? Nah, kemudian si cowok bilang, what you're asking for is not impossible. Yang kamu minta itu tidaklah tidak mungkin atau bukanlah tidak mungkin. Nah, what does the man mean? Artinya yang diminta si cewek itu mungkin saja bisa terjadi. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The woman's request can be accomplished. Jadi permintaannya si cewek itu bisa dilakukan atau bisa diselesaikan. Gitu ya, karena jawabannya not impossible. Jadi impossible tidak mungkin ditambahkan not sebelumnya. Bukan tidak mungkin berarti mungkin. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu, teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Delta dan semuanya menjawab Delta. Well done guys. So let's listen to it once more. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Nah, jadi si cewek minta tolong, can you take a shot of this? Bisakah kamu memfoto ini? Kemudian si cowok bilang, yes, I can. There's still little film left in the camera. Jadi, iya, saya bisa. Ada sedikit film yang tersisa di kamera ini. Nah, what is the man most likely doing? Apa yang si cowok kemungkinan sedang lakukan? Sorry teman-teman, yang sedang lakukan. Nah, si cowok lagi bilang, dia bilangnya ada sedikit film yang tersisa di kamera ini. Nah, dia pegang kamera teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta ya. Taking photos. Nice. Next number, silahkan. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban Delta. Delta, saya lihat semuanya menjawab Delta. Baik, kita cek bersama teman-teman. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half.
What is the woman probably doing? Nah, jadi si cowok bertanya, "Can you tell me about any previous office experience you have?" Bisakah kamu memberitahuku mengenai pengalaman kantor sebelumnya? Ya, jadi pengalaman kantor sebelumnya yang kamu miliki. Kemudian si cewek menjawab, "I've worked as a receptionist in a doctor's office for a half a year." Saya pernah bekerja sebagai seorang resepsionis di suatu kantornya dokter selama 1,5 tahun. Nah, what is the woman probably doing? Apa yang si cewek kemungkinan lagi lakukan? Nah, jadi si cewek ini lagi interview ya, teman-teman. Jadi lagi wawancara. Karena dia ditanyain tentang pengalaman kerja sebelumnya. Ya, jadi kalau terus dia menjelaskan tadi dia sebelumnya bekerja sebagai resepsionis di kantornya dokter seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, interviewing for a job. Jadi lagi berinterview atau berwawancara untuk suatu pekerjaan seperti itu. Oke, next number 5. Silakan teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman kirim di chat ya. Ada jawaban Alpha, ada juga Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek bareng ya. Kita dengarkan ada juga Delta teman-teman. Nah, sudah lengkap. Mari kita cek. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, nah jadi si cowok bertanya, "Did you enjoy the theater performance last night?" Apakah kamu suka pertunjukan teaternya tadi malam? Nah, kemudian si cewek menjawab, "It wasn't all I had hoped for." Itu bukan, kalau diartikan kata per kata ya, teman-teman, itu bukan semua yang saya harapkan. Itu belum semua yang saya harapkan. Maksudnya masih banyak yang kurang, masih ada yang kurang gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, what does the woman say about the performance? Apa yang si cewek katakan mengenai pertunjukannya? Artinya dia nggak puas teman-teman gitu ya. Maksudnya kurang puas seperti itu. Kalau yang alpha, it met her expectations. Pertunjukannya itu memenuhi ekspektasinya si cewek. Tidak ya, karena dia bilangnya belum semua yang diharapkan sama si cewek. Nah, berarti otomatis yang alpha bukan teman-teman. Kalau yang Bravo, it was rather mediocre. Pertunjukannya sedikit agak biasa-biasa aja. Udah biasa-biasa aja ditambah sedikit, teman-teman. Berarti bisa dibilang lebih jelek dibandingkan umumnya gitu ya. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie, it was what she had hoped to see. Pertunjukannya itu apa yang dia memang sudah harap-harapkan untuk lihat. Nah, artinya udah lengkap. Intinya yang diharapkan si cewek untuk dilihat, udah dilihat. Nah, tapi bukan ya, karena si cewek bilang, "It wasn't all I had hoped for." Jadi belum memenuhi ekspektasinya si cewek. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, it was the last performance. Itu merupakan pertunjukan terakhir. Nggak ada hubungan. Jadi tidak ada yang diucapkan tentang urutan keberapa pertunjukannya tadi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Ya, jadi eh, pertunjukannya itu agak biasa-biasa aja seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, Charlie. Mari kita cek teman-teman. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Nah, ini kalau diartikan teman-teman, jadi si cewek bilang, "Do you get to many of the university's football games?" Jadi, apakah kamu pergi ke kalau diartikan kalau gini, apa kamu sering pergi di berbagai permainan sepak bolanya kampus? Nah, si cowok bilang only rarely. Jarang banget. Kalau diartikan only rarely itu jarang gitu, teman-teman.
Nah, berarti what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. He does not go to games often. Si cowok itu tidak pergi ke pertandingan-pertandingan dengan sering. Maksudnya kalau tidak dengan sering berarti jarang, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Artinya si cowok ini jarang menghadiri pertandingan atau dia jarang nonton pertandingan kampus, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, Bravo, Alpha, Delta. Sudah lengkap, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Nah, jadi si cewek dia bertanya, do you know when you're going to be ready to leave? Apakah kamu sudah tahu kapan kamu mau berangkat? Kemudian si cowok bilang, I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. Jadi saya harap kita bisa pergi sedikit lebih larut gitu ya, agak larut gitu, maksudnya later di sini teman-teman, di malam nanti. Nah, saya pengen beristirahat sedikit gitu ya teman-teman sebelum kita berangkat. Nah, apa yang si cowok ingin lakukan? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha teman-teman. Dia mau to get a little rest before they go out. Jadi mereka mau istirahat dulu gitu ya. So the answer is alpha. Take a short nap. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that two heads are better than one. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Charlie juga Delta. Ada juga, oh ya Charlie Delta. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu lagi. Silahkan teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that two heads are better than one. What does the man mean? Nah, ini juga idiom ya teman-teman. Agak ngeri gitu pembahasannya ya. Jadi si cewek itu bilang atau bertanya, do you prefer to work on this assignment alone or together? Kamu pengen mengerjakan tugas yang ini sendirian apa bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, in this case, I think that two heads are better than one. Dalam hal ini, saya rasa bahwa dua kepala itu lebih baik daripada satu. Nah, maksudnya ngomongin kepala di sini itu maksudnya jumlah orangnya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kerjanya berdua itu lebih 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 baik gitu daripada sendirian. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. He prefers not to work on it by himself. Jadi si cowok itu lebih memilih atau lebih suka untuk tidak mengerjakan tugasnya itu sendirian. Seperti itu. Oke, lanjut ke number. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Naura. Mister mau tanya, berarti yang sering dijadikan pertanyaan itu orang yang berbicara kedua ya? Betul, si B yang tadi saya sampaikan, Miss. Dan biasanya si B itu kayak gini, memasukkan idiom gini, teman-teman. Two heads are better than one. Itu adalah idiom. Seperti atau ungkapan yang kita nggak bisa langsung artikan kata per kata. Jadi kalau kita artikan kata per kata ini kayak pembunuh bayaran gitu ya. Dua kepala lebih baik daripada satu. Jadi ini maksudnya adalah artinya itu kayak apa berat sama sorry saya lupa ya berat sama dijijing atau gimana gitu pokoknya bantu saling bantu membantu gitu saling membahu membahu seperti itu. Kemudian the different night sama evening dan noon sama afternoon apa ya Mister? Nah jadi hari itu ada pembagiannya teman-teman. Jadi
Kalau misalkan kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan eh, matahari ada tidak itu ya. Nah, kita bilangnya nun gitu ya. Jadi nun itu bisa dibilang nun itu bisa dibilang mulai jam pokoknya orang bangun gitu ya. Orang bangun orang sana tuh biasanya agak siang gitu, teman-teman. Walaupun banyak juga yang mulai sekarang itu yang udah pagi-pagi gitu. Jadi mungkin jam berapa ya? Jam 7 mungkin ya. Jam 7 sampai sampai sore lah, teman-teman. Mungkin jam 5 itu kita nyebutnya nun. Nah, itu kalau malam itu pakainya night gitu ya. Nah, pokoknya di atas pokoknya udah nggak ada matahari itu pakainya night. Nah, terutama ini tuh bukan dipakai untuk manusia. Jadi hari dibagi menjadi dua itu biasanya dipakai ketika kita ngomongin tentang kebiasaan binatang, teman-teman. Misalkan berburu pada malam hari itu kita bilangnya at night, ya. Nah, tapi kalau manusia itu jarang sekali pakai at night atau at noon gitu. Mereka biasanya kalau manusia itu merujuk hari itu dibagi menjadi empat ya, yaitu ada morning. Morning itu mulai jam 1 ya malam, teman-teman, sampai nanti jam siang dan sampai sampai zuhur gitu ya. Jadi morning, kemudian ada juga afternoon, kemudian ada juga evening. Evening itu artinya sebenarnya petang gitu ya. Jadi walaupun sampai jam 9 malam, jam 10 malam pun itu juga bisa dibilang evening. Nah, kemudian night ini adalah waktu-waktu yang dianggap bukan waktunya manusia beraktivitas, alias waktu di mana manusia itu sudah waktunya tidur, biasanya tidur seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bilang selamat malam, itu good evening gitu ya. Tapi kalau sudah bye-bye, udah sampai ketemu besok gitu, dan kita bilangnya itu pada malam hari, itu kita bilangnya good night. Atau kalau misalkan teman-teman ke yang sudah menikah, misalkan mau tidur nih sama istri atau sama suaminya, kita bilangnya good night. Jadi good night itu udah bukan waktunya beraktivitas lagi, itu good night. Walaupun jam 7 kalau udah mau tidur ya itu kita bilangnya good night. Seperti itu. Itu perbedaan nun sama night. Jadi diingatkan nun sama night itu biasa dipakai untuk ketika kita misalkan menjelaskan flora fauna gitu ya, tentang kebiasaan binatang, ada yang nokturnal, ada yang diurnal seperti itu. Jadi kalau yang nokturnal itu aktif di malam hari, kalau yang diurnal itu mereka aktif di eh, pagi hari atau siang hari gitu ya. Itu baginya noon sama night. Nah, tapi kalau yang untuk aktivitas manusia ya kita bilangnya morning, afternoon, evening, night seperti itu. Oke. Kemudian em, kenapa kok nggak yang C ya, Mister? Oh, maksudnya soal ini ya, sebentar. Yang C itu berbunyi, it would be better to prepare two assignments than one. Nah, pertanyaannya tadi gini, Mister. Apakah kamu lebih menyukai untuk mengerjakan tugas ini sendirian atau bersama-sama? Nggak ada pertanyaan berapa jumlah tugasnya yang harus dipersiapkan. Di sini adalah berapa jumlah orang yang si cowok mau untuk mengerjakan tugas itu. Ya, jadi yang diomongin ini adalah sendirian atau bareng-bareng. Apanya? Mengerjakannya. Nah, nggak ada hubungan menyiapkan berapa assignment, nggak ada, teman-teman, di percakapan tadi. Jadi Charlie salah karena yang diomongkan beda seperti itu. Tugasnya satu udah susah. Kalau yang C tugasnya tambah dua. Iya betul. Nanti kalau tugasnya tambah dua, makanya susah gitu ya, teman-teman. Jadi tapi memang kalau yang tadi ya yang saya sampaikan, kita harus merujuk pada percakapannya. Kalau percakapannya di situ ngomonginnya jumlah orangnya, ya kita fokusnya ke yang jumlah orangnya, bukan ke bukan jumlah tugasnya ini. Kalau yang di sini ya kasus ini seperti itu. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, di sini perlu sangat diperlukan konsentrasi ya. Dan mungkin kalau teman-teman latihan, memang saya sarankan untuk pakai headset karena lebih bisa. Saya pun juga ngerasain, teman-teman, ketika dulu sebelum pandemi itu kan belum ada TOEFL online ya. Audionya itu masih pakai apa namanya, teman-teman? Speaker, loudspeaker itu, dan kadang ruangannya juga menggema, itu sangat gak enak. Apalagi ketika tes bareng-bareng itu ada yang kakinya kadang kesenggol kursi itu, yang kursi kuliahan itu yang ada mejanya, teman-teman, itu kan dari besi gitu ya. Nah, itu biasanya mengganggu konsentrasi kita. Ada yang batuk misalnya, ada yang HP-nya tiba-tiba berbunyi. Nah, itu sangat mengganggu. Jadi untuk bisa berlatih memaksimalkan latihan teman-teman dan belajar teman-teman, saran saya di listening ini teman-teman pakai headset supaya lebih berkonsentrasi. Bahkan
lebih enak misalkan mungkin untuk yang cewek-cewek ya, teman-teman sambil beraktivitas misalkan sambil nyapu, sambil makan. Nah, kalau ada TWS atau headset yang nggak pakai kabel itu bisa tuh sambil diulang-ulang, nggak apa-apa satu file aja diulang-ulang untuk membiasakan kita mengenali yang diucapkan apa dengan tulisannya atau dengan yang karena kita familiarnya bahasa Inggris itu dari tulisan teman-teman, bukan dari bunyi. Apalagi bahasa Inggris itu kadang bunyinya sama, bacaannya atau maksudnya itu beda. Contohnya kata send, ya. Send itu bisa saja ngomongin kalau tentang uang ya, itu ini teman-teman send. Kalau misalkan ngomongin tentang shipping atau misalkan mailing atau email gitu ya, itu adalah send, verb 2 dari kata mengirim. Nah, atau kalau misalkan ngomongin tentang dunia flora biasanya ya, tentang aroma-aroma bunga dan sebagainya itu nanti ini bacanya sama semua, send, 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 seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan rekognisi. Jadi teman-teman bisa mengenali yang diucapkan apa, terutama dalam satu kalimat utuh gitu ya, dengan konteks yang vocab yang kita ketahui seperti itu. Jadi memang perlu dilatih teman-teman. 4 kepala nanti. Oke ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi. Jangan takut salah, dicoba dulu waktunya. Sorry, silakan dicoba dulu teman-teman. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Nah, memang untuk soal ini agak ini ya teman-teman, agak gimana ya? Agak sulit memang. Memang tapi teman-teman tenang aja, trust me. Nanti ketika di tes asli yang dari ITS, yang dibuat LPDP itu nggak akan sesulit ini. Ini yang bikin sulit karena ada dua jawaban yang mirip, teman-teman. Oke, nah kita dengarkan dulu. Silahkan. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok bertanya, did you spend very much time on this assignment? Apakah kamu menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengerjakan tugas ini? Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian si cewek itu menjawab, only rarely have I put so much time into an assignment. Jarang sekali saya menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengerjakan sebuah tugas. Nah, mungkin kalau teman-teman keburu-buru, itu menjawab yang Charlie. Nah, yang Charlie itu ada satu kata yang bikin dia salah, teman-teman. Yaitu kata any. Ini kalau diartikan, it is rare for her to put any effort into an assignment. Jadi kalau diartikan, jarang bagi si cewek untuk mengeluarkan tenaga apapun. Alias, dia nggak pernah mengeluarkan tenaga apapun gitu ya. Maksudnya ketika ngerjain tugas itu kayak seolah-olah nggak pernah ngeluarin tenaga, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan yang dibahas tadi itu adalah waktu dan dia juga bilang eh, apa namanya jarang mengeluarkan banyak, maksudnya sorry menghabiskan banyak waktu. Nggak ada ngomongin tenaga gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha. Seperti itu. Jadi she spent her normal amount of time on it. Jadi si cewek ini ya ngabisin waktu untuk mengerjakan tugas itu ya normal aja seperti yang lain maksudnya gitu. Karena dia bilang jarang kok saya ngerjain tugas itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Berarti secara tidak langsung dia bilang eh, sama aja saya ngerjain tugas ini tuh kayak biasanya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut lagi nak. Tapi sekali lagi ini saya ambil dari buku ya teman-teman, buku Longman dan buku Longman itu memang kalau menurut saya sendiri yang tiap bulan itu kadang saya juga maksudnya masih sampai sekarang itu masih tes tiap bulan gitu ya. Saya ngerasakan nggak ada soal yang sebelibet ini teman-teman, diputer-puter itu. Ini kan kayak diputer-puter gitu. Nah nanti ketika real test itu langsung jawabannya itu kelihatan banget seperti itu. Tapi tetap teman-teman harus sering-sering latihan gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem.
You're off the hook. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan memang soal ini ada idiom lagi, teman-teman ya. Dan ada suara yang mirip. Jadi tadi ada kata head. Nah, head di situ bukan artinya memiliki lampau, jadi have, has, had, bukan itu teman-teman. Tapi head di sini sama kayak kepala, tapi dia kata kerja, yaitu memimpin. Atau kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya teman-teman bisa lebih bisa memahami gitu ya. Silakan teman-teman. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Oke, nah jadi si cowok dia bertanya mungkin sekaligus minta tolong gitu ya. Jadi si cowok bilang, "Do you think you'll be able to find someone else to head this committee?" Jadi, apakah kamu rasa kamu bisa menemukan orang lain untuk memimpin komite ini atau pertemuan ini, gitu ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, "No problem, you're off the hook." Nah, teman-teman fokus aja sama no problemnya gitu ya. Karena you're off the hook itu adalah idiom, teman-teman, dari off the hook. Kalau diartikan langsung artinya kamu lepas dari kait atau kail. Hook itu artinya kail, teman-teman. Kalau kita mancing, besinya yang melengkung itu namanya hook, gitu ya. Nah, maksudnya si cowok lepas dari pancingan itu maksudnya dia tidak lagi terikat oleh suatu tanggung jawab. Artinya dia udah bebas. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang Charlie. The man is no longer responsible. Jadi si cowok itu tidak lagi ada tanggungan gitu, nggak ada tanggung jawab lagi karena si cewek sudah bisa menemukan orang lain untuk memimpin komite itu. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Nah, jadi si cewek itu bertanya, "Doesn't Kathy have to work tonight?" Bukannya Kathy nanti harus kerja ya malam ini? Nah, kemudian si cowok bilang, "Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift." Untungnya, si Kathy itu berhasil mempengaruhi, jadi persuade itu mempengaruhi gitu ya, atau membujuk, teman-teman. Jadi dia berhasil membujuk teman sekamarnya untuk mengambil shift-nya. Maksudnya berarti si Kathy itu nggak harus kerja malam ini gitu ya, karena ada temennya yang sudah berhasil dibujuk untuk gantiin shift-nya dia, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah what does the man say about Kathy? Apa yang si cowok katakan tentang Kathy? Nah, jadi jawaban yang paling tepat, Kathy udah nggak harus bekerja ya, karena yang bekerja nanti adalah teman sekamarnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta. Her roommate will work. Nah, di sini in her place maksudnya menggantikan si cewek. Seperti itu. Maksudnya si Kathy maksud saya, menggantikan si Kathy. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jadi jawabannya Delta. Nice, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek bareng, teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu ya. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Nah, jadi pertanyaannya, has the lawyer received the letter yet? Apakah atau sudahkah
lawyer itu pengacara gitu ya. Sudahkah pengacaranya menerima suratnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Suratnya dikirim ke kantor pengacara oleh kurir tadi pagi. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, ini memang kita harus konsentrasi ya, teman-teman. Kalau yang alfa, pengacara mengirimkan suratnya tadi pagi. Nah, yang salah di sini adalah kata pengacara. Jadi yang ngirimin surat bukan pengacara, teman-teman. Justru dia yang harusnya nerima ya. Jadi harusnya the lawyer received atau lawyer yang ngirim tadi adalah kurir. Jadi harusnya kurir delivered the letter this morning. Jadi yang salah, sorry, alfa ini salah ya. Kalau yang Bravo, kurir telah melakukan pengiriman. Nah, ketemu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Charlie, surat kepada kurir. Nah, suratnya tadi bukan kepada kurir, teman-teman. Suratnya tadi itu kepada the lawyer. Jadi di sini yang bikin di otak-atik atau di bolak-balik adalah penerima dan si pengirim gitu ya. Kalau yang Charlie, the letter to the courier itu surat untuk kurir, surat kepada kurir. Nah, padahal suratnya itu bukan kepada kurir, tapi kepada lawyer. Gitu ya. Jadi harusnya the letter to the lawyer has been received. Seperti itu. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, kantornya pengacara itu tidak memiliki surat. Jauh ya, teman-teman. Jadi nggak ada dari sini tadi, nggak ada keterangan. Pokoknya yang diomongin bukan kantornya pengacara, yang diomongin adalah suratnya gitu. Memang kantor pengacara di situ disebutkan sebagai tujuan penerima surat. Nah, apakah suratnya sudah ada atau tidak? Tidak ada di percakapan tadi, seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo and Charlie. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, have you met the new neighbors yet? Sudahkah kamu menemui tetangga-tetangga baru kita? Kemudian si cowok bilang, no I haven't, belum. Why don't we go call on them? Kenapa nggak kita call on? Call on itu adalah idiom juga ya, dari keluarganya phrasal verb, teman-teman. Jadi ungkapan ini nggak bisa kita artikan kata per kata. Jadi call on itu artinya adalah mengunjungi. Atau visit kalau di pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. They should visit their neighbors. Jadi mereka berdua, jadi si cewek sama si cowok itu sebaiknya mengunjungi tetangga-tetangga mereka yang baru itu, gitu ya. Makanya tadi si cowok bilang, why don't we go call on them? Kenapa nggak kita coba mengunjungi mereka? Seperti itu. Oke, lanjut ke next number, guys. Silahkan. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, waktunya habis, teman-teman. Nah, ini juga ada ungkapan khusus gitu ya. Jadi ungkapan khusus di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa nanti yang akan saya sampaikan di sini ya, teman-teman. Nah, dikirim dulu jawabannya, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga Bravo. Ya, teman-teman di tab-tab jawabannya teman-teman di chat. Oke, kita coba dengarkan dulu untuk skripnya gitu ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silakan teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, nah di sini ada ungkapan menggunakan could not have been, teman-teman. Nah, could not have been itu artinya adalah kebalikannya. Jadi ini ya, jadi ungkapan ini could not
have been. Ini maksudnya adalah tidak bisa lebih gitu ya. Biasanya ada more-nya. Couldn't have been more. Nah, berarti itu sudah mentok. Kalau saya misalkan bilang, I couldn't agree more. Misalkan, I couldn't agree more. Jadi ada couldn't, ada more-nya. Itu artinya, I couldn't agree more itu saya nggak bisa lebih setuju lagi daripada yang saya rasakan sekarang. Artinya dia udah paling setuju, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada bilang, I couldn't feel more, delighted. Di sini kan pakai delighted tadi ya. I couldn't have been more delighted. Itu artinya saya udah mentok, udah paling senang gitu. Jadi saya sangat bahagia, sampai nggak bisa lebih bahagia lagi, nggak bisa nambah lagi gitu, karena udah mentok gitu teman. Udah di maksimum, titik maksimum gitu ya. Nah jadi jawabannya kalau di sini kalau kita artikan si cowok itu bertanya bagaimana Ana bereaksi terhadap situasi ini. Nah kemudian si cewek menjawab, she couldn't have been more delighted. Dia tidak bisa lebih bahagia lagi daripada yang dia rasakan sekarang. Artinya dia itu sudah sangat bahagia teman-teman. Gitu ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang bravo. She was quite pleased. Ana itu cukup senang atau sangat bahagia kalau diartikan mungkin seperti itu. Gitu ya. Nah teman-teman hati-hati dengan jawaban yang delta. Ada kata wished. Nah, kata wish itu menunjukkan harapan yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kita bilang, I wish I were a bee. Saya harap saya adalah seekor lebah. Nah, itu berarti saya bukan lebah, teman-teman. Jadi kalau ada bilang, she wished she had been happy, dia berharap bahwa dia itu bahagia, berarti dia tidak bahagia. Gitu ya. Dan tidak mungkin ada dua jawaban benar. Yang alfa sama delta itu artinya atau maknanya sama, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu, silakan teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban bravo, ada Charlie, ada bravo. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, nah jadi si cowok itu bertanya, how serious was the accident? Seberapa parah kecelakaannya, gitu ya. Nah si cewek menjelaskan, well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. Jadi pengendara sepeda motornya itu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nah apa yang dimaksud sama si cewek? Nah berarti kecelakaannya itu lumayan serius teman-teman, sampai dibawa ambulan gitu ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya teman-teman. An ambulance took the rider to the hospital. Jadi sebuah ambulan itu membawa pengendaranya ke rumah sakit. Karena kalau yang alpha, the rider took the road to the hospital. Itu kalau diartikan pengendara motornya itu mengambil jalan arah ke rumah sakit. Sedangkan yang membawanya ke rumah sakit itu bukan pengendara motornya sendiri, tapi ambulan gitu teman-teman ya. Jadi alpha bukan. Kalau yang Charlie, ambulannya meninggalkan rumah sakit dengan pengendaranya. Bukan ya. Kalau yang delta, pengendara sepeda motornya itu mengikuti ambulan ke rumah sakit, di belakangnya ambulan, maksudnya seperti itu. Itu juga bukan ya teman-teman, karena dia dibawa, was taken. Artinya bukan dia yang nyetir. Jadi dia kayak mungkin di belakang gitu ya, ditandu atau dia duduk seperti itu. Nah jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo teman-teman. Oke, next number 16, silakan. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bareng. Number 16.
I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu bilang, I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south, gitu ya, sorry. Jadi kalau diartikan, aku nggak percaya atau si cewek ini kaget, teman-teman. Jadi nggak bisa dipercaya, ini benar-benar turun salju di sini. Nah, kemudian kita jarang sekali loh kedapatan salju di sini sejauh ini ke area selatan gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, I wish. Nah, tadi yang saya sampaikan teman-teman, wish itu adalah kebalikan dari kenyataan. Jadi si cowok itu bilang, I wish it had been a little colder. Jadi saya harap cuacanya itu agak sedikit lebih dingin lah gitu. Then the snow might have stuck around longer. Nah, kalau sehingga gitu ya, dan di sini bisa diartikan jadi atau sehingga salju-saljunya itu mungkin bakal tetap ada untuk waktu yang lebih lama. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. It was not cold enough. Jadi cuacanya atau suhunya itu tidak cukup dingin, gitu ya. Makanya si cowok tadi bilang, I wish it had been a little colder. Saya harap harusnya itu sedikit lebih dingin daripada sekarang. Jadi biar saljunya itu nggak mencair seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha ya. Suhunya itu tidak terlalu dingin, makanya banyak salju yang mencair seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Ke nomor 17, silahkan dicoba dulu. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie atau Delta gitu ya. Mungkin ragu, Mister. Ada Alpha, Charlie, Delta. Mari kita cek bareng, kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan, teman-teman. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, I didn't realize before how tall this building is. There can be too many more flights of stairs to go. Aku tidak menyadari sebelumnya betapa tingginya bangunan ini. Nggak mungkin ada lebih banyak lagi anak tangga yang harus kita lewati. Kemudian si cowok menjawab, andaikan saja elevatornya atau liftnya itu tidak rusak, nah kita mungkin tidak harus menaiki semua anak tangga ini. Nah, si cewek ya yang kedua, teman-teman, si cowok yang pertama. Nah, pertanyaan tadi adalah what does the woman imply? Apa yang dikatakan sama si cewek yang dia bilang andai saja elevatornya tidak rusak, kita pasti tidak harus menaiki semua anak tangga ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Si cewek itu memilih anak tangga karena out of necessity itu gimana ya, teman-teman? Karena mau nggak mau gitu. Jadi karena memang kebutuhan, memang butuh keharusan gitu ya. Karena harus lewat situ. Karena kantornya itu terletak di atas dan memang liftnya rusak. Masa nggak kerja gitu ya? Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin menaiki elevator. Nah, bukan karena tidak ingin, teman-teman, tapi karena tidak bisa, karena elevatornya rusak. Ketika kita naik elevator yang rusak, kita nggak bisa sampai atas gitu ya. Kalau yang Charlie, it was only a few flights of stairs. Kalau diartikan ada kata a few ya. Jadi kalau diartikan itu hanya ada kata hanyanya lagi, teman-teman. Jadi hanya beberapa anak tangga saja. Bukan ya, tapi mereka tadi bilangnya there can be too many more flights of stairs to go. Nggak mungkin, ada masih ada terlalu banyak lagi anak tangga setelah ini gitu yang masih kita harus lalui. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Jadi bukan cuma sedikit tapi banyak, teman-teman. Kalau yang Delta,
si cewek itu lebih memilih untuk naik lewat tangga. Nah, itu jawabannya sama kayak yang Bravo tadi ya. Jadi cuma bedanya kalau yang Bravo tidak ingin naik elevator, kalau yang Delta lebih memilih anak tangga. Bukan ya, teman-teman. Karena mereka memang nggak punya pilihan lain. Mau nggak mau harus pakai anak tangga karena rusak elevatornya. Seperti itu. Oke, lanjut ke ini namanya conditional sentence ya atau kalimat pengandaian, teman-teman. Kalimat pengandaian itu ada 3. Yang pertama adalah caranya kita berharap atau caranya kita apa ya? Berencana gitu ya. Misalkan kalau seandainya nanti sore tidak hujan, saya akan mampir ke rumahmu. Contohnya seperti itu. Jadi itu masih bisa terjadi. Gitu ya. Jadi kayak harapan atau rencana atau niat gitu, teman-teman. Itu tipe 1. Tipe 2 itu yang berkebalikan dengan kenyataan. Contoh, andai bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah, kenyataannya bulan nggak bisa ngomong, teman. Jadi itu seandainya tapi berkebalikan dengan kenyataan. Nah, contohnya karena saya cowok nih, saya bilang, seandainya saya cewek, saya pasti pakai rok, misalnya gitu ya. Jadi, eh, itulah yang dimaksud dengan tipe kedua. Nanti pakainya were kalau pakai to be, teman-teman. Kalau pakai verb, dia pakainya verb 2. Nah, yang kita hadapi ini, yang ada di soal ini adalah tipe 3, yaitu yang berkebalikan dengan lampau. Gitu ya. Ini kan kalau diartikan, andai saja elevatornya belum rusak atau tidak rusak sebelumnya, pasti kita tidak harus menaiki semua anak tangga ini seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, dicoba dulu ya. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, waktunya habis teman-teman. And I see that you guys pick Alpha and Bravo. Let's see guys, kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia bilang, I'm going to stop in at the shop and get a couple of magazines to read. Saya mau stop in ini mampir artinya teman-teman, sama kayak stop by gitu ya. Saya mau mampir di toko ini sebentar dan membaca beberapa majalah dulu. Nah, kemudian si cewek bilang, but the plane is taking off soon. Nah, tapi pesawatnya ini loh mau berangkat, udah mau lepas landas segera gitu ya. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya nggak ada waktu buat baca-baca majalah di toko itu gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The flight is departing in the near future. Pesawatnya akan berangkat gitu ya. Jadi to be verb ing itu juga bisa diartikan akan. Dan itu lebih pasti daripada pakai will, teman-teman. Kalau will itu 50%, kalau is itu bisa dibilang 90% gitu ya. Jadi kepastiannya lebih tinggi. Pesawatnya sudah mau berangkat di waktu dekat-dekat ini. Intinya hanya tinggal ada sedikit waktu lagi. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Bravo itu the plane is taking off early. Pesawatnya berangkat atau lepas landas awal. Nah, di situ tadi nggak ada ya, teman-teman, ngomongin apakah awal, maksudnya lebih awal dari jadwal atau lebih akhir, nggak ada di situ. Jadi yang diomongin adalah jadi kesalahannya di sini adalah mereka mepet gitu. Jadi nggak ada waktu buat apa kemana-mana gitu, nggak ada buat nyambi gitu ya, karena memang sesuai jadwal pesawatnya mau berangkat. Kalau yang Charlie kenapa salah? The man needs to make plans. Nah, di sini plans ya, teman-teman. Sedangkan di percakapan tadi adalah plane. Plan, perencana, plane, pesawat. Jadi bukan ngomongin rencana, tapi ngomongin pesawat. Jadi Charlie bukan. Ini yang saya maksud tadi. Kadang yang kita dengar, teman-teman, gitu ya. Diucapkan sama si B, satu kata atau dua kata mirip gitu biasanya. Itu ditulis di pilihan A, B, C, D. Tapi biasanya seperti itu malah salah. Gitu ya. Di TOEFL yang asli dari TS juga kadang muncul kasus seperti itu. Kalau yang Delta pesawatnya taking up space itu artinya apa ya teman-teman? Kalau bahasa Jawa itu nyumpek-nyumpek. Jadi kayak dia itu mengambil banyak tempat gitu. Jadi kayak apa ya, memenuhi gitu. Jadi memenuhi ruangan atau memenuhi tempatnya. Bukan ya, jadi bukan ngomongin tentang space di situ tapi ngomongin tentang
nggak ada waktu lagi untuk eh, kemana-mana karena pesawatnya udah mau berangkat seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut ke number 19, silakan. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Alpha. Oke, semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Nah, jadi si cowok dia menceritakan ini ya, keluh kesahnya gitu, teman-teman. Dia bilang it's an awfully long walk home. Ini merupakan perjalanan kaki yang sangat lama, yang benar-benar jauh gitu, yang sangat lama gitu. And I'm more than a little tired, dan aku lebih dari sekedar capek. Ininya si cowok ini saya benar-benar capek gitu. Nah, kemudian si cewek akhirnya bilang, let's take the bus instead of walking. Mari kita naik bis aja daripada jalan. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. Dengan begitu, kamu bisa datang ke rumah atau kamu bisa pulang lebih cepat dan tidur atau istirahat seperti itu. Nah, what does the woman suggest? Jadi jawaban teman-teman benar ya, going home on the bus. Jadi pulang menggunakan bis seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 20 silakan dicoba dulu ya. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha Bravo Charlie. Mari kita cek teman-teman. Nah, untuk soal ini bisa teman-teman perhatikan intonasi, gitu ya. Tapi memang gini, karena itu jadi teori lagi teman-teman. Nanti kalau teori itu jadi bikin sulit kita belajar. Jadi atau kita bahas aja teman-teman. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Nah, jadi kurang lebih ini kalau diartikan begini teman-teman. Si cewek ini cerita keluh kesahnya ya, dia bilang, I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I still got a lot more to do. Aku harus pergi segera ke laboratorium kimia. Hanya ada beberapa jam lagi sampai labnya atau laboratoriumnya tutup dan saya masih banyak sekali yang harus dilakukan. Kemudian si cowok bilang, so you haven't finished the lab assignment yet. Nah, tadi si cowok itu menekankan kata haven't-nya ini, teman. So you haven't. Atau kita dengarkan kembali ya. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Nah, jadi si cowok bilang, so you haven't finished the lab assignment yet. Artinya, jadi kamu tuh belum menyelesaikan tugas laboratorium toh. Kalau diartikan kurang lebih gitu ya, teman-teman. Jadi kayak si cowok itu kaget gitu, baru tahu gitu. Olah, ternyata kamu tuh belum selesai tugas labnya. Nah, pertanyaannya adalah, what had the man assumed the woman, about the woman? Apa yang sebelumnya, kalau ada had verb 3 itu dia berarti sebelumnya si cowok ini ngomong itu, teman-teman. Apa yang sebelumnya si cowok perkirakan atau asumsikan mengenai si cewek. Nah, kalau si cowok dia kaget, bilang, jadi kamu ternyata belum selesai tugas labnya. Nah, berarti sebelumnya dia mikirnya si cewek ini sudah selesai, teman-teman.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Her lab assignment was already done. Jadi si cowok ini ngiranya tugasnya si cewek itu sudah selesai. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang saya bilang teori tadi ya, itu adalah penekanan intonasi. Itu kadang penting sekali. Nah, itu sebenarnya masuk jadi satu sama rekognisi, teman-teman. Ketika teman-teman mengenali vocab dan ungkapan-ungkapan seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika ada keluh kesah, terus ada so you have verb 3 atau so you have not verb 3. Nah, itu berarti ngomongin dan pertanyaannya biasanya pasti seperti ini, teman-teman. Apa yang si cowok atau si cewek, intinya si B ya, perkirakan sebelumnya tentang si A. Seperti itu. Nah, itu nanti kebalikannya, teman-teman. Oke, jadi kalau dia bilangnya, jadi kamu ternyata belum selesai tugas labnya. Nah, pertanyaannya apa yang sebelumnya sudah diasumsikan, berarti yang diasumsikan itu sudah selesai. Ternyata belum, seperti itu. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang listening part A. Sekali lagi ya, teman-teman, listening ini perlu apa namanya? Memerlukan teman-teman untuk sering-sering mengasah rekognisi, yaitu dengan cara banyak-banyak latihan dan memperkaya vocab. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan sebentar, boleh ditanyakan teman-teman. Dan kalau nanti malam teman-teman pengen datang lagi, karena memang enaknya kalau datang sore, teman-teman bisa dapat 2 soal, terutama di listening ini memang listening itu paling sulit mencari soalnya, teman-teman. Oke, karena kalau structure sama reading kita bisa bikin, ya, kita bisa cloning. Tapi kalau listening itu audionya, kita nggak bisa seperti native, sebagus-bagusnya kita ngomong, itu nggak bisa semirip native seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman malam mau datang lagi, boleh. Dan yang sesi malam nanti saya ambilkan dari bukunya ETS, teman-teman. Gitu ya. Dan saya lihat sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti kalau teman-teman latihan di luar kelas menemukan kesulitan apapun, silahkan japri ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat japri. Nanti malam soalnya beda, teman-teman ya. Nanti malam soalnya beda, tapi materinya sama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, teman-teman. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.